Ho Jong teringat akan masa lalunya, masa di mana ia memiliki hubungan yang dekat dengan Gada Eksang. Di dalam benak berkata, Gada Eksang masih sama seperti yang ia kenal, di mana waktu itu mereka sering minum bersama. Akan tetapi Ho Jong hanya bertemu dengan Gada Eksang setelah ia menjadi Black Emperor, yang mana seharusnya terjadi jauh setelah titik waktu saat ini. Gada Eksang tidak ada di sini saat di masa lalu. Itu membuat Ho Jong penasaran, apa masa kini berganti karena tindakannya? Bagaimana jika ia tidak mengunjungi pavilion Torni Melody? Mungkin saudara kandung Zuge Ahyeon sudah mati di tangan Mabang. Ho Jong berpikir dan terus berpikir. Bahkan ketika Gada Eksang memanggilnya ia tidak sadar. Setelah beberapa kali Gada Eksang memanggilnya, akhirnya Ho Jong tersadar. Gada Eksang mengatakan bahwa semua orang yang berada di sana sedang menunggunya. Ho Jong pun melihatnya. Akan tetapi semua orang yang berada di sana memandang Ho Jong dengan pandangan berbeda. Karena menurut mereka perlakuan Ho Jong terhadap Chu Song ketika bertarung tadi sangatlah keterlaluan. Padahal semua itu hanya sekedar latihan bertanding. Ho Jong yang ada di sana melihat Chu Song yang berbaring tak berdaya. Di mana Ho Jong merasa bahwa semua kebingungan atas perlakuannya. Lalu ia mengatakan bahwa dirinya benar-benar ingin membunuh kapten penjaga tersebut. Perkataan dari mulut Ho Jong itu benar-benar membuat semua orang terkejut. Namun di sana tiba-tiba Pengen Manho mengangkat tangannya dan berkata, Tuan Muda Yeon, bukankah ini terlalu berlebihan? Kami kira ini hanyalah pertarungan sederhana, tapi Tuan Yeon bertarung sampai mati dengannya. Kemudian Peng Manho menanyakan, apakah ada alasan untuk hal tersebut? Mendengar perkataan itu, tentu saja Ho Jong memahami maksud dari perkataan Peng Manho. Ia sedikit menghela nafas, dan berkata, kurasa, aku tidak perlu menyembunyikannya lagi. Ini terjadi pagi hari tadi, ketika aku sedang sarapan, dan dia datang untuk melihatku. Dan itulah semua ini berawal dari permasalahannya dengan Nam Gung Hyon. Dari cerita yang diungkap oleh Ho Jong, tatapan semua orang tertuju kepada Nam Gung Hyon, dan dia yang ditatap, ia merasakan bahwa tekanan berat padanya. Namun dari samping dirinya, tiba-tiba Horim berkata, Nam Gung Hyon, itu semua adalah kesalahanmu. Kau seharusnya memuji bawahanmu lebih sering. Pemimpin pasukan Chu Song pasti melakukan hal itu, karena dia sangat mendambakan pujian darimu. Ucapan Horim membuat Hyon sedikit panik. Kemudian Horim meneruskan, bahwa Hyon seharusnya minta maaf, karena ia tidak cukup baik dalam mengatur bawahannya. Perkataan Horim itu membuat Hyon merasa semakin tertekan. Melihat hal itu Gada Eksang di dalam benaknya, ia sudah mengerti akan semua kejadian ini. Dan ini semua bukan kesalahan Chu Song, semua ini hanyalah kesalahpahaman. Ia paham akan cara Ho Jong menyelesaikan masalah yang rumit ini. Di sana Ho Jong mendengar perkataan Horim, ia memuji dan berkata kepada Horim, senang sekali melihat betapa kau mengkhawatirkannya sebagai yang tertua. Diriku juga akan bertindak jika saudaraku membuat kesalahan. Tentu saja, dia tidak akan membuat kesalahan karena dia berbeda dari orang tertentu. Mendengar pujian yang seperti ejekan itu, Horim tentu saja terpicu. Ia tidak mengerti akan orang tertentu yang dimaksud Ho Jong. Tidak selang lama, Hyon mendekati Ho Jong. Ia meminta maaf. Ia juga mengakui bahwa ialah orang yang memberi perintah pada pimpinan pasukan Kusong untuk mempermalukan dirinya. Ia juga menegaskan, itu semua bukanlah kesalahan yang dibuat oleh bawahannya. Hyon sendirilah yang dengan sengaja memerintahkannya untuk melakukan hal itu. Dengan itu jugalah, Nam Gung Hyon yang merupakan tuan rumah dari festival pertemuan penerus, meminta maaf, karena tidak adil kepada Ho Jong, bahkan dia merendahkan dirinya di depan orang-orang yang hadir, demi permintaan maaf yang tulus tersebut. Namun Ho Jong yang melihat tindakan tersebut, ia hanya berdiam berdiri di sana, serta menatap Nam Gung Hyon dengan rasa tidak kepedulian, di mana ia mengatakan jika dirinya tidak menerima permintaan maaf tersebut. Masih di hari itu, di sisi lain istana,
Terlihat seseorang memukul tembok istana tersebut, bahkan bekas pukulan itu membuat temboknya hancur. Orang itu tidak lain adalah Namgung Hyun. Dia sangat kesal dengan apa yang terjadi. Karena berani-beraninya bajingan itu merendahkan dan menghina dirinya. Bahkan di depan Ah Yeon yang dirinya sukai. Semua kejadian itu benar-benar membuat Namgung Hyun sangat kesal, di mana ia akhirnya menghancurkan tembok istana tersebut. Tapi meski begitu kekesalannya belum mereda, karena sekarang emosinya semakin menjadi-jadi dan dia akan memastikan untuk membunuh Yeon Ho Jong yang telah merendahkannya. Sementara itu di lapangan pelatihan, terlihat Ho Jong menyapa seseorang. Dia adalah Peng Daeho. Peng Daeho kaget tiba-tiba Ho Jong menyebut namanya, di mana Ho Jong berkata, apakah ia bisa memberikan adiknya pelajaran? Di mana perkataan Ho Jong itu membuat Peng Daeho semakin terkejut. Namun Ho Jong mengatakan, jika bakat adiknya adalah yang terhebat di klan miliknya, tapi dia belum pernah menghadapi musuh yang kuat. Sambil memohon kesediaan Peng Daeho ia meneruskan, karena duel demi harga diri sudah berakhir, mari kita jalin hubungan yang lebih bersahabat sebagaimana tujuan awal dari pertemuan ini. Melihat hal itu, Ji Pyong tentu saja terkejut, namun ia mengerti dari perkataan kakaknya, meski sebenarnya kakaknya benar-benar licik, di mana segera Ji Pyong memberikan hormat kepada Peng Daeho, dan ia meminta bimbingan darinya. Dengan itu juga Peng Daeho tertawa senang mendengar ajakan tersebut, terutama ia merasa jika hal tersebut akan bagus. Bahkan obrolan dari Ji Pyong dan Peng Daeho membuat suasana mencair, di mana orang-orang lainnya, mereka pun merasa jika mereka harus melakukannya juga, di mana terlihat satu persatu dari mereka mengajak orang yang ia senangi untuk memperlihatkan seni bela dirinya masing-masing. Sementara itu Ho Jong mendekati Horim, ia menanyakan, ia mengajaknya untuk duel, di mana di waktu sebelumnya duelnya sempat terhenti. Ho Jong mengajaknya untuk melakukan ronde yang kedua. Dengan seluruh keramaian dan cairnya acara, setiap orang dari mereka berduel dan memperlihatkan seni bela diri masing-masing kepada pasangan duelnya. Tapi meski begitu, mereka dikejutkan oleh suara senjata yang saling berbenturan, di mana di tengah lapangan latihan itu terlihat, jika ada dua orang yang berduel dengan serius. Karena di sana itu, Ho Jong sedang menantang Horim untuk membuktikan bela dirinya. Namun yang membuat orang-orang terkejut adalah Ho Jong begitu kuat, hingga mereka penasaran, apakah itu adalah Ho Jong yang sama ketika melawan Chu Song. Ho Jong menghunuskan tongkatnya ke arah Horim dengan sangat kuat, dan Horim dengan cepat memposisikan tongkatnya untuk memblokir serangan Ho Jong. Pukulan Ho Jong begitu kuat, membuat tongkat Horim bahkan terkikis. Horim menyerang balik dengan mengayunkan tongkatnya pada Ho Jong. Ho Jong menahan dengan kakinya, ia mundur sejenak yang membuat Horim sedikit lebih percaya diri. Ia bergumam menanyakan, bagaimana dengan serangan yang ia lepaskan? Namun di serangan berikutnya, Ho Jong melompat dan mengincar kepala Horim. Horim sendiri terkejut dengan balasan serangan Ho Jong yang begitu tiba-tiba. Ayunan tongkat Ho Jong begitu kuat, sehingga Horim sempat berpikir, ia tidak bisa menangkis serangan itu. Akan tetapi dengan refleks yang begitu bagus, Horim masih bisa menangkis serangan tersebut, bahkan pada saat itu juga, Horim bisa melayangkan serangan balik terhadap Ho Jong, di mana serangan itu membuat Ho Jong sedikit terpental. Horim langsung menyalurkan ki ke setiap tubuhnya, dan ia pun beracang-acang untuk menyerang Ho Jong, di mana Ho Jong yang melihat aliran ki milik Horim. Ia teringat akan sesuatu, tapi di sana Horim tidak memberikan Ho Jong untuk berpikir. Ia langsung melayangkan serangan yang begitu kuat ke arah Ho Jong, namun Ho Jong tidak berdiam diri. Ia pun langsung menyalurkan ki-nya pada tongkat yang ia pegang, sehingga tongkat itu terlihat seperti kapak. Ia pun langsung membalas serangan Horim, dan pada saat serangan mereka beradu, terdengar sangat keras, dan terlihat salah satu tongkat dari mereka patah. Yang tidak lain itu adalah tongkat milik Horim. Setelah itu Horim tidak mengendorkan kewaspadaannya,
ia memasang kuda-kudanya dengan sedikit mereceh, karena tongkatnya patah. Sekarang hanya ada tongkat kecil dan pendek berada di tangan kanannya. Namun di luar dugaan, Ho Jong tiba-tiba meminta agar sebaiknya mereka akhiri saja duelnya. Hal itu membuat Horim bingung dan penasaran. Ho Jong sambil berbalik badan membelakangi Horim mengatakan, bahwa ia telah belajar banyak hal dari pertarungan mereka. Ho Jong segera pergi dan mengucapkan salam perpisahannya. Horim hanya terdiam melihat Ho Jong telah pergi di hadapannya. Ho Jong terus berjalan, dan berusaha meredam amarah niat menghabisinya. Dia mengingat ketika Horim mengeluarkan ki-nya, ki itu sama dengan seseorang yang menghancurkan klan miliknya, menghabisi keluarganya dan membuatnya menderita. Mengingat semua kepedihan itu membuat Ho Jong mengeratkan giginya. Seketika ia berhenti melangkah, ada perasaan berkecamuk dalam hatinya. Dia ingin membalaskan dendamnya. Ho Jong dengan tatapan penuh kebencian mengatakan, klan Myong adalah para penjahatnya.